Sepertinya akhir-akhir ini lagi rame emiten mau garap proyek Waste to Energy. Setelah Oasa, Toba, sekarang BP melalui public expose dia jelasin kalau tahun depan akan mulai menjalankan proyek Waste to Energy senilai 350 juta US dollar. Itu sih lumayan ya. Dan ya hari ini BP ditutup menguat 21,4%. Lumayan tuh muatnya, belum sempat arah tapi ya. Masih agak jauh tadi dari arah. Sepertinya market merespon positif. Ya, kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Oke. IHSG hari ini melemah, tutup melemah 0,8% di level 8061,06. Tutupannya sih lebih dekat ke 8023 ya, meskipun masih di dalam range 8023 sampai 8169, tapi kalau udah kayak gini saya kok ini ada kecenderungan yang lebih besar untuk turun, bahkan nembus ke bawah 7983 sih ya. Jadi hati-hati untuk dalam waktu dekat ke depan. Skenario terdekatnya selain ngisi range sideways 8023 sampai 8169 ini berarti breakdown nih, breakdown 7983. Apalagi gosip-gosipnya nih US shutdown, goldnya bisa lompat lagi nih. Ya, kita lihatlah, tetap stay safe. Meskipun koreksinya, kalaupun dia turun ke bawah 7983, menurut saya koreksinya IHSG ini masih oke-oke aja. Tapi ya tetap stay safe buat yang trading jangka pendek terutama ya. Strategi-strategi jualnya itu tetap diterapkan. Trailing stop, stop loss, kemudian take profit, terutama jangan lupa kalau udah cuan gitu ya. Dan sekarang kita bahas saham yang sudah kasih cuan dulu. Kita bahas happy cuan dulu lah ya. Ada beberapa saham yang mau saya bahas nih yang udah kasih cuan. Mau bahas 3 saham dulu lah. Pertama BP. Jadi ceritanya BP ini tadi pagi di spill waktu dia tadi pagi di live Instagram pagi ya, nyundul atau nembus ke atas 86 di 87-an lah. Belinya paling kira-kira di 87 atau 86 ya, karena 86 seperti disamperin lagi tadi. Ya, stop lossnya di 82 atau 81 gitu. Kemudian kalaupun jualan di 90 itu udah lumayan, karena tujuan belinya cuma buat fast trade. Bahkan hari ini tutup di 102, itu lebih dari lumayan. Dari 87 ke 102 itu udah dikasih cuan 17%. Oke lah ya, dan buat yang masih ada barang belum jualan, besok TP-TP dulu, saya rasa nggak ada salahnya sih, gitulah. Tapi cuan dulu BP-nya, nanti bahas lebih lanjutnya di belakangan ya, bukan di segmen happy cuan. Kemudian Raja iya hari ini naik, tutup di 3170, lunas target TP1 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 3100 ya. Waktu itu paling enggak sih belinya di 2890 atau 2880 lah, 2880 seingat saya. Paling enggak belinya di situ. Cuman buat yang mungkin dapat barang waktu si Raja nyamperin level pullback, yaitu di 2740, ya lebih tebel lagi cuannya. Di hold dulu nggak masalah, karena sekarang tutup di 3170 itu bikin close yang lebih tinggi dibandingkan dengan highest close di bulan Agustus, yaitu 3130. Meskipun highest close-nya sama nih ya, 3270. Mudah-mudahan cepat di breakout, karena kalau breakout tutup di atas 3270 ini ada break structure dan lanjut uptrend, rasanya sih 3500-an bisa ditembus tuh. Mudah-mudahan bisa lancar ke 3800-an tuh ya. Dan kalau mau TP nggak ada salahnya TP sebagian-sebagian dulu. Buat yang udah TP tadi, entah sebagian atau semuanya atau seberapa pun, happy cuan. Next ada Teams. Ini juga tadi di spill waktu market lagi jalan, waktu live trade pagi ya. Waktu itu pagi apa siang ya?
Ini jam berapa? Iya pagi ding, menjelang selesai live trade pagi. Jadi nyundul ke atas 1590 boleh dibeli. Targetnya 1650-an dulu ya, pendek karena memang buat fast trade dulu tujuannya. Dan sebenarnya ini masuk dalam list rekomendasi juga, kemarin ngantri di 1460 nggak dapet. Kemarin juga udah dibahas kalau ternyata naik nyundul 1490 misalnya, yaitu bisa dibeli buat fast trade. Hari ini udah tadi ya, mudah-mudahan udah pada ambil dan happy cuan si Teams ya. Yang paling kenyang sih PP, happy cuan lah ya. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam trading ideas kemarin. Ada ESA yang pertama. Strategi kemarin itu buat yang belum punya barang, ngantri di 670 dan nggak dikasih tadi sih. Dan kemarin juga udah dibahas kalau ternyata langsung ngegas, ini bisa buat fast trade dulu gitu ya. Jadi lah kalau langsung ngegas ke atas 710 bisa ditabrak dulu buat fast trade. Tadi nyampe pre-TP di 760. Buat yang udah TP mungkin entah sebagian semua atau seberapa pun happy cuan. Buat yang belum TP mau take profit dulu besok entah seberapa pun juga boleh. Buat yang udah punya barang ya, karena harusnya udah punya barang tuh dari modal 625 tuh ya. Atau mau pasang trailing stop di 685 atau 680 silahkan. Buat yang masih memang benar-benar minat mau incer di 670 ya monggo juga, nggak masalah, nggak ada salahnya. Tapi stop lossnya di bawah 615 ya. Cuman kalau opini saya pribadi, saya akan pilih nonton dulu deh ini, karena ternyata hari ini rejectionnya lumayan signifikan ya, dari yang open di 705 sempat naik sampai ke 765, tutupan di 700 malah jadi candle merah kan, meskipun meninggalkan shadow atas dan bawah ya. Shadow bawahnya jauh lebih pendek lah daripada shadow atas, meskipun lebih gede dikit daripada body candlenya ya. Makanya kalau misalnya punya barang dari modal agak bawah terus masih ada floating profit, pasang trailing stop di 685 atau 680 boleh ya. Kemudian yang kedua ada Pani. Sebenarnya ada Tins, tadi udah Tinsnya. Si Pani ini strateginya ngantri ngantri di sini nih 13.550 belum dapat. Jadi ya buat yang masih minat incar Pani ngantri bolehlah di 13.550 ya, karena hari ini pun ternyata belum naik ke atas 14.450 dan nggak tutup di atas 14.150. Jadi ya udah saya pilih ngantri dulu aja di 13.550, stop loss di bawah 12.850 gitu. Sekarang nah bahas pipi nih. Oke, jadi gini ceritanya. Nah ini ada ini materi public expose yang udah dirilis PP, diupload, udah dikirim ke websitenya IDX. Kalian bisa download di websitenya IDX bagian keterbukaan informasi ya, di perusahaan tercatat, terus kemudian keterbukaan informasi. Nah jadi sebenarnya menurut materi public expose-nya itu ada dua proyek yang lagi mau digarap lah, mau dikerjain oleh si PP ini ya, dua proyek ya. Jadi yang pertama tuh pabrik LNG mini, dinamain pabrik LNG mini mungkin karena nggak terlalu gede, nggak tahu saya kenapa dinamain mini. Ini awalnya pabriknya ada di Batam dan pengen dipindah. Jadi setahun ini kata si BP itu dia lagi bongkar-bongkar yang ada di Batam dan mau dipindah ke daerah Jawa Timur. Alasannya sih karena sudah punya alokasi gas dan demand gas di Jatim itu di Jawa Timur itu sangat gede, sangat besar. Targetnya jualan mini LNG ini itu sudah bisa jalan, jualannya ya itu sudah bisa jalan di kuartal 2 tahun 2026. Jadi tahun depan, kira-kira awal tahun, di semester pertama tahun depan, tepatnya di awal kuartal 2 target dia ya. Di kuartal 2 tuh udah jalan jualannya, jadi harusnya udah bisa ngasilin duit tuh di kuartal tahun 2. Dan di tahun buku 2026 harusnya duit dari penjualan LNG mini ini udah masuk ke laporan keuangannya, meskipun belum full 1 tahun ya, karena target dia baru di kuartal 2 dia baru jualan gitu sih. Kemudian yang kedua proyek
waste to energy, pabrik dia pengen bangun pabrik limbah jadi energi itulah. Apa namanya, lokasinya sih belum disebutin di mana ya, belum tahu mau dibangun di mana itu si pabriknya lah. Kalau kita mau ngomong sesuai dengan materi public exposure, pabriknya mau dibangun di mana belum tahu. Dan studi kelayakan proyek waste to energy-nya ini rencananya akan dirilis dalam beberapa pekan ke depan. Jadi sebenarnya masih abu-abu nih. Baru ngomong iya saya mau ambil atau mau ngerjain proyek WTE ya, waste to energy, kita singkat WTE aja. Mau ngerjain proyek WTE di tahun depan senilai 350 juta US dollar, tapi studi kelayakan proyeknya tuh baru akan rilis di beberapa pekan ke depan, rencananya gitu. Meskipun masih terkesan abu-abu, tapi harusnya, bukan tapi ya, harusnya kalau udah PD dia sebutin kayak gini, harusnya udah mateng lah ya rencananya. Dan jelas proyek ini akan butuh banyak duit, jadi sama-sama kita tunggu aja. Pipi mau cari duit pakai jalan ninja apa? Kalau kita lihat sama-sama di laporan keuangannya Pipi ya, per laporan keuangan yang rilis terakhir aja lah, semester pertama tahun 2025 ini utangnya tuh gede sekali. Utangnya tuh gede, jadi kita akan lihat sama-sama, kita pantau sama-sama jalan ninja yang mau diambil ini apa nih, buat cari duit, nambah utang lagi, atau entah utangnya dalam bentuk apapun ya, entah nambah utang lagi atau dia mau nerbitin saham baru ya, entah pakai mekanisme HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu, atau private placement, atau apapun, atau apalagi itu caranya. Itulah kita akan lihat nanti sama-sama. Yang paling penting sekarang ini kita lihat respon marketnya. Jadi buat kalian yang lagi pegang barang atau baru mau beli, bisa atur strategi yang lebih tanda kutip masuk akal lah ya di porto masing-masing. Sekarang kita lihat dari sisi teknikalnya si PP. Tadi udah dibahas kilas Hapju-nya. Hapju karena tadi pagi sempat di spill dan udah kasih cuan juga sih lumayan ya. Jadi gini ceritanya, kalau kita zoom out, kelihatan ini BP lagi ngapain dan di area mana. Oke, BP lagi bisa dibilang di area bawah lah, baru bangkit gitu ya. Dan ternyata di tahun lalu bulan Agustus itu ada setup, kemudian hari ini naik ke 109, itu nyamperin target full cycle dari setup yang dibentuk di bulan Agustus tahun 2024 kemarin. Gitu sih. Dan dengan tutup di atas 100 gitu ya. Jadi BP sudah ada break structure, karena waktu kita ngomongin, kalau kita ngomongin strukturnya ya. Kalau kita ngomongin strukturnya, ini ada puncak, ada high, terus dia turun, terus ini di break high, dia bikin pullback, break high lagi, berarti ini inducementnya, inducement diambil, ini high value nih. Turun, dia naik di bulan Juli kemarin, naik ke atas 96, tapi buntut doang, ekor doang, shadow doang, terus kempes, pullback, naik lagi. Hari ini naik, tutup di atas 100. Jos. Jadi ada break structure. Kalau kita gambar zigzagnya, kita gambar strukturnya ya, kalau kita mau gambar strukturnya, jadi BP kayak gini nih. Nah dari bawah sini ya, paling low-nya, high value-nya sini, terus ini jadi low value. Nah, sementara di sini berhentinya ini nih, mantap nih. Kalau kita cuma lihat sementara ya, kita lihat strukturnya gini, mantap, arahnya ke atas. Oke. Jadi low value ada di 68 dan range-nya gede. Kemudian ternyata kalau kita perhatiin lagi di bulan April ya, bulan April itu ada setup yang udah kebentuk. Ada si B1 lah, yang kemudian dia nyamperin level pre-entry, kemudian naik nyampe target TP1, dia turun lagi setelah 96-nya tadi itu di sweep ya, tembus pakai shadow doang, terus ada rejection dan balik ke bawah, jemput level pre-entry lagi di 77 dan naik. Hari ini baru tutup di atas 100, tutup di atas target TP1-nya,
dan ya ini memang ada peluang untuk lanjut ke atas. Kemudian coba kita lihat dari perspektif yang lainnya dulu. Ini kita atau geser ke weekly lah. Bisa kita anggap ini ascending triangle kebentuknya di bawah, ada kemungkinan reversal nih. Bukan ada kemungkinan ya, ini emang udah breakout neckline atau breakout resistance dari ascending triangle ini ya. Dan kalau kita ukur target teoritis dari pattern ini setelah breakout di 130, lumayan tuh kalau ke sana. Kemudian kalau kita cocok homologi dengan setup yang udah kebentuk tadi, setup yang baru di bulan April tadi ya, memang ada target full cycle-nya di sekitar 140-an ya, 130 sampai 140 masih oke lah, masuk akal. Iya memang masih ada peluang ke sana, tapi apakah cukup bijak kalau kita langsung hajar sekarang? Saya rasa enggak, karena menurut saya sentimen yang digembar-gemborin sekarang yang lebih masuk akal untuk dicerna adalah yang proyek apa namanya mini LNG itu ya, yang akan segera bisa hasilin duit tuh. Kalau proyeksi WTE-nya malah tahun depan malah bisa nyedot duit dia, gitu kan. Dan kalau memang concernnya ke proyek WTE, maka nyedot duit itu bukan satu hal yang positif, satu hal yang bagus buat investor, karena di kuartal kedua tahun 2024 kemarin tercatat minus ya si PP laporan keuangannya. Kalau ini belum ada perbaikan berarti kan, apalagi kalau mau sedot duit terus, investor bakal dapat sentimen negatif dari dividen yang mungkin nggak dapat tahun depan, mungkin. Jadi menurut saya, dilihat dari sisi teknikal maupun cocok homologi yang tadi, lebih rasional sih. Maksudnya kalau kita udah cocok homologi tadi, kemudian kita saya pribadi maksud saya lebih pilih lihat dari sisi teknikalnya aja. Ini baru breakout nih, nggak ada salahnya. Breakoutnya sih bagus ya, breakoutnya sih bagus, dan nggak ada salahnya nunggunya di mana. Saya pilih area 90 dulu dah, ya, meskipun area resisten yang di breakout, resisten ascending triangle yang di breakout itu adalah level berapa sih, 95, tapi saya pilih area 90 dulu lah. Syukur-syukur kalau bisa koreksi di bawahnya. Kenapa? Karena ya untuk memperkecil risiko, tujuannya itu doang. Untuk memperkecil risiko. Karena kalau kita lihat strukturnya, ya ini bikin break structure, low valid masih di bawah, pullback terakhirnya itu masih di bawah sini nih, si pipi ya, pullback terakhir masih di bawah sini. Jadi setidaknya kalau kita incer minimal di 90 atau syukur-syukur nyamperin 80-an gede nggak masalah lah. Itu kita bisa atur strategi stop lossnya di bawah 79 gitu. Ini skenario pertama maksud saya. Skenario kedua, kalau misalnya nggak turun atau ya turunnya cuma nyenggol 96-95 gitu ya, kemudian bikin pola-pola continuation, nah ntar disikat boleh tuh incer target yang atas gitu ya. Kan belum nih, maka saya akan lebih prefer pilih yang skenario pertama dulu, kecuali nggak disamperin dan bikin pola-pola continuation, entar triangle kayak flag kayak atau apapun gitu ya, kita lihat aja nanti. Itu CPP nya semoga cukup memberi insight. Kemudian kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 1, 2, 3 saham yang di request yang ada di kolom komen. Yang pertama ada AMRT. Pertanyaannya sih kurang lebih, AMRT apakah sudah cukup bottom? Kalau misalnya pengen beli, stop lossnya di mana? Apakah sudah cukup low risk gitu ya? Saya nangkepnya intinya kalau mau beli, apakah stop lossnya itu atau risikonya itu udah cukup kecil. Nah kalau kita lihat dari sini, setup ada bulan Mei kebentuk, emang range-nya cukup lebar. Ini setup saya kurang suka sih setup yang kayak gini ya. Meskipun setupnya ya ini oke, setupnya, tapi range-nya cukup lebar. Area belinya yang paling favorit buat saya, kalau opini pribadi saya, kalau setupnya lebar kayak gini, saya akan pilih area apa namanya initial break-nya ya,
yaitu sekitar 1840 1800-an itulah, 1840 sampai eh, ya 1800. Nah, udah disamperin nih tanggal 25 kemarin. Terus membal. Pertanyaannya, masih bisa ditungguin nggak di situ? Jawabannya bisa jadi nyampe situ lagi tuh. Bisa jadi ngetes area 1840-an lagi. Jadi nggak ada salahnya juga kalau mau nungguin di situ dulu. Atau ngantri di 1900-an, 1905 tuh ya. Itu level entry, level pre-entry-nya kan 2100. Level entry-nya 1905. Jadi saya rasa masih cukup oke kalau misalnya mau ngantri di 1905 atau dibagi dua dan 1840 gitu ya. Stop lossnya di bawah 1730 aja. Kalau turun dan tutup di bawah 1730 ya udah berarti gagal. Target TP-nya sih saya incar di sini dulu ya, 2300-an dulu lah. 2320 gitu. Enggak incar target TP1 yang ada di 2950-an, 2940. Memang target TP1-nya di situ, tapi saya mau antisipasi dulu kalau ternyata ini mau bikin sideways yang range-nya menyempit. Karena range-nya cukup lebar, maka kalau memang mau bikin sideways yang range-nya menyempit, ada kemungkinan waktunya juga panjang. Jadi incer targetnya di sekitar 2300-an dulu. Tapi ada tapinya dulu ya. Hati-hati kalau ternyata nyampe sekitar 2150, 2170 situ ya. Kalau misalnya ada rejection, exit dulu nggak masalah karena memang masih memungkinkan sekali direspon jadi area resisten di area itu. Kurang lebih gitu sih AMRT-nya. Next ada wins. Oke. Wins kurang lebih pertanyaannya lupa sih, saya pengen beli kali ya atau udah beli terus view-nya gimana gitu. Oke, saya kurang lebih saya lupa detail pertanyaannya, tapi yang jelas wins ini setelah naik dan tutup di atas 468 ini high validity breakout, juga cukup seru ini roundingnya. Berarti strukturnya udah nggak downtrend lagi. Kemudian di sini sudah ada setup yang kebentuk di bulan April ya April 2025. Kemudian naik udah nyamperin target TP1 dan extend TP1-nya dan dia turun. Sebenarnya area belinya itu bisa dianggap yang ini nih, 412 410-an dengan stop loss di bawah 394. Karena kalau kita lihat ya zigzagnya lah ya, selama dia nggak ke bawah 394 390-an itu rasanya sih masih ada peluang yang cukup besar untuk ke 500 lagi. Jadi mudah-mudahan ini cepetan membal. Kalau misalnya minat beli, coba tungguin 412 410 tuh, siapa tahu masih dikasih ya. Stop lossnya di 392 atau 390, sedikit di bawah itu boleh, jangan terlalu jauh aja. Dan targetnya 500 bolehlah, 505 gitu. Mudah-mudahan bisa lebih karena ini strukturnya udah nggak downtrend juga ya. Next BUFA. Nah kalau si BUFA saya lebih pilih ini exit dulu. Kenapa? Pertama memang masih uptrend ya, tapi ini udah ada bearish divergence dan memang bearish divergence yang kayak gini ini peluang untuk breakdown neckline-nya itu kecil. Neckline-nya sih jauh juga, neckline-nya di sini di 308. Peluang untuk breakdown 308 dalam waktu dekat ini maksud saya itu kecil. Dan misal udah ada barang dan floating profit, saya akan pilih exit dulu. Kenapa? Kalau kita lihat di time frame gede lah, monthly lah ya, ini resisten nih ya, harga diem di sini lama banget tuh, berapa tahun, dan hari ini dites ada rejection. Wajar sekali kalau ada rejection setelah ngetes area yang jadi resisten cukup lama gitu ya. Dan kalau kita balik lagi ke daily, di sini memang ada area yang sangat mungkin untuk direspon jadi support dan bisa sekali untuk dijadikan area beli, yaitu di 452 450-an. Jadi kalau misal lagi ada barang floating profit, exit dulu boleh, incer lagi di 450-an, itu maksud saya. Dan stop lossnya nanti bisa kalau ternyata turun dan tutupnya di bawah 416. Saya rasa sih area 450-an ini bisa jadi area yang cukup kuat ya, atau high probability direspon sebagai support. Kita lihat nanti. Kok ya cocok homologinya ini pasti area moving average
juga ya periode 20 sih ini. Gitulah. Kemudian kemudian berikutnya, oh udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu ya, awal Oktober, 1 Oktober 2025. Ada 1, 2, 3 saham dulu. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ADMR. ADMR ini sebenarnya pernah beberapa kali dibahas dan harusnya juga masih ada yang punya barang ya. Buat yang udah punya, ya udah disimpan aja, nggak usah nambah barang dulu lah. Karena harusnya modalnya juga nggak terlalu jauh dari strategi yang sekarang ini. Jadi nggak usah nambah dulu, nggak masalah. Buat yang udah punya maksud saya. Kalau belum punya, nambah boleh, beli boleh. Buat yang minat beli ADMR, silakan ngantri di 10.40 karena ini si ADMR-nya ada peluang dia lanjut ke 1140-an, 1100-an. Hari ini hanya 1100 di toel sih ya. Ada peluang nyamperin 1145. Mudah-mudahan sih bisa lebih ya. Mudah-mudahan bisa ke area order block di atas. Dan ya target TP full cycle di 1340 lah. Mudah-mudahan bisa disamperin. Tapi concern saya ada di area 1140-an ini dulu. Karena area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten. Jadi ngincer target di atas di 1300 atau bahkan sampai 1340 itu boleh, sah-sah aja, dan memang ada area target di situ. Tapi kalau ternyata ada rejection di sekitar 1140 1145 ini TP atau TP sebagian dulu itu boleh gitu ya. Nah, stop lossnya tuh di bawah 1000 lah, di 990 boleh. Kemudian yang kedua ada brand. Brand sebenarnya saya lebih expect tadi itu tutupannya nggak jauh dari closing kemarin ya. Closing kemarin kan di 9675 nih. Ya mungkin tutup di 9650 atau 9625, 9600 itu masih oke. Lah kok ternyata tutupannya di 9375, masih inside bar sih. Dan masih sangat mungkin ini besok nggak lanjut turun gitu ya. Tapi karena tutupannya di bawah 9,5, nah tutupannya karena di bawah 9,5, maka saya akan pilih strateginya buat yang minat juga nih ya, boleh beli ngantri di 900. Ini strategi untuk buyback lebih tepatnya sih ya, karena waktu itu sempat ada strategi beli brand di 8600 dan udah nyampe target TP juga. Kali ini buat buybacknya boleh ngantri di 9100. Ngantri di 9100, stop lossnya di bawah 8525. Kemudian targetnya itu ada target TP 2, target TP full cycle yang belum disamperin di 11890. Tapi saya incar 11.000 dulu aja lah, mudah-mudahan sih bisa ke sana ya, mudah-mudahan bisa nembus ke atas 10.000 dan lanjut ke 11.000 itu sih. Dan skenario kedua, kalau ternyata nggak kejemput 9.100 nya ya, misal bikin range yang makin menyempit nih, candlenya lanjut inside bar gitu kan, bikin range yang menyempit, kemudian di breakout, nah itu boleh ditabrak. Tapi saya rasa, bukan saya rasa, tapi saya harap nggak besok itu kejadian. Dan yang ketiga ada Bumi. Nah, si Bumi sebenarnya kemarin udah sempat dibahas. Bumi kemarin sebenarnya udah sempat dibahas, dan ya ini Bumi hari ini melemah 3,2%. Bearish engulfing sebenarnya sih ya. Tapi ada kemungkinan ini si Bumi range-nya masih di dalam 141 sampai 159. Jadi selama Bumi nggak ke bawah 141, maka masih ada peluang yang bisa diincar dan diusahakan untuk lanjut ke target TP 2 di 180 ya. Jadi strateginya buat yang minat beli Bumi, antri aja 148, nggak apa-apa. Stop lossnya 140 atau sedikit di bawahnya boleh. Targetnya 170 dulu sih nggak masalah lah ya. Ini area-area puncak di bulan apa nih? Bulan berapa ya? Bulan 11. Bulan Desember ding. Ya incer area puncak bulan Desember tahun lalu dulu lah. Kok Desember? 11 November.
Sorry, area puncak bulan November tahun lalu dulu. Ya area puncak tahun lalu sih. Ya, masih sangat mungkin direspon jadi resisten juga soalnya. Mudah-mudahan sih nyampe 180, tapi ke 170 itu juga udah lumayan. Jadi itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya dari saham-saham tadi itu melalui automatic order di aplikasi masing-masing. Terima kasih, saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.